Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1036. Itu benar, Tuan Muda Jack. Kamu adalah putra tuan kita, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Itulah sebabnya, kami akan mengakui keberadaanmu di dalam keluarga White. Orang tua lainnya juga berdiri. Aku berharap, ini adalah hadiah kecilmu kepada kami, untuk kepulanganmu saat ini. Katanya kepada Jack. Alis Jack berkerut, saat dia melihat banyak anggota keluarga Lagorio melangkah maju. Banyak tetua, serta Lily, semuanya menyuarakan pendapat mereka. Tampaknya, keluarga Lagorio memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keluarga White. Selanjutnya, insiden itu telah terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu. Ada 2 hingga 300 orang yang menyaksikan kejadian itu, tetapi, mereka datang bersama dengan wanita gemuk ini, waktu itu. Dia sangat yakin, mereka adalah sekutunya, dan mereka tidak dalam posisi untuk melawan IVT. Jika itu masalahnya, jelas, tidak ada orang di sini, yang akan memberikan kesaksian yang benar, tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Baiklah, aku akan melupakan masalah ini pernah terjadi. Jack memikirkannya sebentar sebelum dia berbicara, sambil tersenyum dingin. Itu fantastis. Tidak peduli apa, Tuan Muda Jack telah kembali, mari kita atur akomodasinya, beserta seluruh rombongannya terlebih dahulu. Penatua pertama berdiri dan berbicara. Kita akan membahas tentang masalah pewaris kepala keluarga lain kali. Namun, dia tidak pernah mengharapkan, jawaban langsung datang dari Jack. Aku tidak terlalu tertarik, untuk menjadi kepala keluarga. Lagi pula, aku tidak begitu dekat dengan keluarga White. Jika ada orang lain yang ingin mengambil posisi itu, biarkan mereka mengambilnya. Aku kembali hanya untuk mengunjungi ayahku, dan untuk menemukan cara agar bisa menyelamatkan temanku, Fernando. Orang itu bisa dikatakan sudah mati, bukan? Apakah dia masih bisa diselamatkan? Penatua ketiga memandang Fernando, yang tersampir di punggung Ethan. Dia memperhatikan, pemuda itu tidak bergerak 1 inci pun, dan dadanya tidak naik turun. Aku mengetahui, keluarga White memiliki harta yang disebut mutiara Krio, yang dapat menyegel seseorang dalam es, dan mempertahankan hidup mereka. Temanku hanya bisa hidup selama 3 atau 4 hari lagi. Itulah sebabnya, aku pikir aku bisa meminjamnya, untuk menyelamatkan nyawa temanku. Jack, berjuang untuk mengungkapkan pikirannya ke dalam kata-kata, dan ketika dia melakukannya dengan sedikit cemas. Dia sangat khawatir, keluarga White akan menolak permintaannya. Namun, Lily segera menimpali, jangan pernah berharap, untuk menggunakan mutiara itu. Memangnya siapa temanmu? Mengapa kita harus menggunakan harta kita yang paling berharga, untuk menyelamatkannya? Mutiara Krio sangat berharga, tahukah kamu betapa sulitnya bagi kita, untuk mendapatkannya? Penatua ketiga, juga tersenyum dingin. Jangan melewati batasmu, Tuan Muda Jack. Jangan lupa kamu adalah anak haram, dan kamu tidak pernah memberikan kontribusi apapun, kepada keluarga White selama ini. Setelah kedatanganmu, kamu membunuh patronum ke-9, dan kamu bahkan memfitnah nama keluarga Lagorio. Hah, kami tidak akan mempermasalahkan semua ini, demi Tuan kita. Sekarang, kamu meminta mutiara Krio, itu terlalu berlebihan. Penatua lain dari keluarga White, juga memiliki ekspresi suram di wajahnya. Tuan Muda Jack, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan, untuk menjadi pewaris keluarga White sama sekali? Kamu, baru saja kembali untuk mengunjungi tuan kita, dan ingin mengambil mutiara Krio. Jangan pernah bermimpi, kami akan mengizinkannya. Kami tidak bisa memberikan harta berharga kami, kepada siapapun. Penatua pertama memikirkannya. Tuan Muda Jack, kamu hanya bisa memiliki wewenang untuk menggunakan harta itu, jika kamu menjadi pewaris kepala keluarga White, dan mengambil alih bisnis keluarga White. Bahkan, aku tidak bisa mendukungmu, jika kamu tidak mau melakukannya. Tidak mungkin, posisi pewaris kepala keluarga sangat penting, di mana hanya seseorang yang memenuhi syarat, yang pantas untuk mendapatkan posisi itu. Kita tidak bisa begitu saja, menyerahkannya kepada siapapun. Kecuali, Jack memiliki banyak bakat, sehingga dia jauh melampaui generasi muda, dan membuat mereka patuh. Jika tidak, sebagai sesepuh dari keluarga White, aku tidak bisa begitu saja menyetujui proposal ini. Penatua lain dari keluarga White, berdiri dan berbicara. Kurasa, kita harus menunggu dan melihat situasinya. Aku yakin Lance masih hidup, dia akan menjadi pewaris kepala keluarga, setelah dia kembali. Lily berdebat untuk mendukung putranya. Bab 1037. Cukup. Nash sangat marah, dia tidak pernah menduga, semua orang akan mulai berdebat tentang kembalinya Jack. Dia melotot ke arah kerumunan, kemudian berkata,
Kita akan membuat keputusan besok, Jack baru saja tiba. Biarkan dia beristirahat dengan baik, kita akan membicarakan masalah ini besok. Baiklah, Tuan. Banyak orang menggertakkan gigi mereka, dan menangkupkan kedua tangan mereka, untuk memberi hormat. Ya ampun. Aku dengar istri ketiga Nash sudah kembali. Di mana Tuan Muda Jack, coba aku lihat. Pada saat ini, Lizzie, istri kedua Nash, turun dari gunung dengan beberapa orang lain di belakangnya. Dia telah mendengar berita itu, dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lizzie, ini anakku, Jack, dan ini Joan. Dia istri ketigaku mulai sekarang. Nash tersenyum kecil, saat melihat Lizzie mendekat dan memperkenalkan mereka. Hehehe, jadi, ini Tuan Muda Jack. Sungguh pemuda yang tampan dan tegap. Setelah Lizzie mengamati Jack, dia memandang Joan. Tidak heran Nash jatuh cinta kepadamu. Sepertinya, kamu bukan orang yang mempraktikkan manipulasi Qi, tetapi, kamu memiliki aura unik tentang dirimu. Tidak ada orang biasa yang memilikinya. Joan tersenyum tipis, aura apa yang kamu bicarakan? Dia berkata, aku hanya wanita biasa, aku bukan tandinganmu. Jack, tidak tahu orang macam apa Lizzie itu. Dia belum mengetahui, apakah Lizzie senang dengan kepulangannya atau tidak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, selain tersenyum sopan. Bagaimana kabarmu, Nyonya Lizzie? Lizzie mengangguk puas. Dia menyeret wanita muda di belakangnya ke depan, yang berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Yolanda, ini Jack. Panggil saja dia Brother Jack mulai sekarang. Kita masih belum tahu, apakah Brother Lance masih hidup atau tidak, mari kita berharap yang terbaik. Halo, kakak Jack. Yolanda menyapanya dengan lembut, setelah mempelajarinya sebentar. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia masih malu-malu, bertemu dengan orang lain untuk pertama kalinya. Halo, Sister Yolanda. Jack menganggukkan kepalanya. Yolanda masih sangat muda, dan dia tampak seperti gadis penurut, seolah-olah dia adalah kuncup musim dingin yang belum mekar. Apa yang telah terjadi? Ini. Lizzie memperhatikan mayat-mayat di tanah, dan ekspresinya berubah kaget dan bingung. Dia kemudian menatap Jack, serta Lily, yang wajahnya berubah masam. Dia segera mendapatkan inti dari apa yang telah terjadi. Tampaknya, Lily ingin membunuh Jack di kaki gunung ini. Jika Jack benar-benar mati, Nash, yang sedang sakit parah, mungkin akan mati di tempat dalam kemarahan. Itu salah paham. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Kita akan mengumumkan keputusan tentang masalah pewaris kepala keluarga, dan mutiara Krio besok. Nash memandang semua orang, dan memerintahkan. Bab 1038. Karena Nash telah memberikan perintah, Lily dan yang lainnya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua orang mulai pergi satu persatu dari daerah itu, kecuali beberapa pelayan dari keluarga White, yang tinggal untuk membantu membersihkan mayat. Tak lama kemudian, Jack, Joan, dan Selena, masuk ke kamar Nash. Sementara itu, Lana dan yang lainnya, sedang beristirahat dengan baik, setelah dibawa ke kamar mereka masing-masing. Sungguh hari yang indah, kamu telah tumbuh begitu besar, anakku. Dan kamu adalah pria yang sangat terhormat. Nash duduk di tempat tidur dan memandang Jack, yang berdiri di depannya. Matanya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Jack mengamati sekelilingnya, hanya ada kepala pelayan, Beth, Yolanda, Lizzie, penatua pertama, yang sedang ada di sini. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, Tuan Titus, bisakah kita mempercayai semua orang di sini? Titus mengangguk, semua orang di sini adalah orang dalam, dan Lizzie adalah orang yang sangat baik. Jangan khawatir, dia dan Yolanda bukanlah orang luar. Setelah mendengar kepastian jawaban Titus, Jack mengajukan pertanyaan lain, apakah ada pengintai di taman? Titus merasa, Jack memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan, dia segera menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, orang-orang yang menjaga pintu masuk, adalah orang-orang kita juga, mereka adalah orang-orang yang berkarakter baik. Tuan Muda Jack, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ada terlalu banyak orang di bawah tadi. Jawab Jack dengan ekspresi serius, itu bukan tempat terbaik bagiku untuk berbicara. Jangan khawatir, Tuan Muda. Katakan saja pikiranmu di sini, kami tidak akan berbicara sepatah kata pun kepada orang luar. Tetua pertama berkata, sambil tersenyum. Jack mengangguk, kemudian berkata, aku pikir, tidak akan ada masalah, apakah kalian akan memilih untuk mencari pewaris kepala keluarga ataupun tidak? Ayah mempunyai penyakit yang bisa disembuhkan, lebih penting lagi, itu tidak kronis. Dia berhenti di sini sebelum melanjutkan perlahan, namun, dia sedang diracuni. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Tidak mungkin, bagaimana dia masih hidup setelah sekian lama, jika dia benar-benar diracuni.
Lagi pula, dokter sudah memeriksanya, dan mereka mengatakan, dia masih bisa bertahan hidup 2 atau 3 bulan lagi. Racun apa yang bekerja begitu lambat? Penatua pertama segera berseru, benar-benar terpana. Rasa khawatir mencengkeram erat di dadanya. Bagaimanapun, para petarung Qi seperti mereka, memiliki tubuh yang sangat kuat. Racun biasa, tidak berguna untuk melawan mereka. Tuan Muda Jack, apakah kamu yakin dia sedang diracuni? Titus menimpali, nadanya serius. Akan sangat buruk jika itu masalahnya, racun normal tidak akan bekerja melawan pejuang Qi seperti kita, dan bahkan jika itu berhasil, kita akan merasakan sesuatu yang aneh. Kita tidak pernah merasa ada sesuatu yang salah, dan banyak dokter datang untuk memeriksanya. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan dia sedang diracuni. Lizzie juga menarik napas dengan tajam. Ya Tuhan, lalu, siapa yang begitu berani melakukannya, kalau itu memang racun? Jangan bilang itu Lily. Tapi sepertinya, itu tidak mungkin. Kenapa dia ingin membunuh Nash? Dia tidak punya alasan untuk melakukannya, kan? Belum ada bukti, tapi kemungkinan besar pelakunya adalah dia. Kata Jack sambil tersenyum dingin. Dia tidak pernah menyangka, Nash akan menggelengkan kepalanya, karena tidak percaya. Itu tidak mungkin. Dia tidak menyukaimu atau ibumu, tapi dia tidak akan menyakitiku. Lagi pula, kami sudah menjadi suami istri untuk waktu yang lama. Dia bukan orang jahat, hanya saja, dia memiliki sedikit dendam terhadap kalian berdua. Dia selalu menyalahkanku, karena pergi di belakangnya dan berkumpul dengan ibumu, mengatakan bahwa aku selingkuh. Penatua pertama juga menambahkan, aku pikir dia tidak mungkin menyakiti ayahmu. Dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari itu. Yang paling dia inginkan sekarang adalah menemukan Lance dan menjadikannya pewaris keluarga White. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali kita mendengar kabar dari Lance, dan semua orang tahu, kemungkinan besar dia sudah mati. Namun, dia masih menolak untuk menerima kenyataan itu. Bab 1039. Titus menyela, itu benar. Sudah lama sekali, dan dia bersikeras setidaknya, dia perlu melihat mayatnya. Jika dia benar-benar mati, tidak mungkin bagi kita untuk bisa menemukan tubuhnya. Itu akan dimakan oleh binatang buas di dalam hutan. Pada saat ini, Selena mengambil langkah maju. Jika Jack mengatakan bahwa ayah mertua telah diracuni, dia pasti telah diracuni. Aku tidak yakin, apakah keluarga bayangan mengetahui hal ini, tetapi Ethan Hayes, dikenal sebagai dokter ajaib di dunia sekuler, dan Jack adalah gurunya. Aku yakin, itu cukup untuk membuktikan, Jack sangat ahli dalam bidang medis. Benarkah, itu bagus sekali. Karena Jack bisa mengetahui tuan kita sedang diracuni, pasti dia tahu cara untuk menyembuhkannya. Lagi pula, seharusnya lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya sekarang, setelah kita tahu apa penyebabnya. Mata tetua pertama menjadi cerah, ketika dia mendengar itu. Namun, ekspresi Nash menjadi dingin. Jack memanggilku, ayah, katanya kepada Selena. Kenapa kamu masih memanggilku, ayah mertua? Apa yang harus kamu panggil aku sebagai gantinya? Selena langsung merasa malu. Ayah, katanya dengan suara kecil. Nash sangat gembira ketika menantu perempuannya memanggilnya ayah. Dia membalik telapak tangannya, dan beberapa pil herbal muncul di atasnya. Dia menyodorkan pil itu kepada Selena. Fantastis, ini pertama kalinya aku melihatmu, meskipun kamu dan Jack sudah lama menikah. Ambil saja ini, sebagai hadiah pernikahanmu. Terima kasih banyak, ayah. Selena tidak mengerti untuk apa pil itu, tapi dia tetap meminumnya, dengan senyum pahit di wajahnya. Jack menyeringai. Obat ini akan membantu membersihkan tubuhmu. Dengan pil ini, kamu akan mengalami terobosan, dan menjadi seniman bela diri dalam beberapa hari, dan kemudian kamu bisa mulai berlatih. Benarkah? Terima kasih banyak, ayah. Selena sangat bersemangat. Dia awalnya curiga dengan obatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir, pil itu akan sangat berharga. Pada saat ini, Nash membalik tangannya lagi, dan mengeluarkan gulungan yang compang camping, mendorongnya ke arah Selena. Ini adalah panduan untuk menguasai manipulasi Qi. Aku mengambil gulungan ini di hutan sejak lama. Aku tidak yakin, sejauh mana itu mengajarkanmu, tetapi, setelah aku mempelajarinya, seharusnya ada beberapa teknik yang cukup bagus di sana. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, jika kamu ingin berlatih ke tingkat dewa sejati. Di sini, Nash berhenti sejenak sebelum melanjutkan perlahan, gaya bertarung ini cocok untuk wanita, tetapi, hanya untuk mereka yang belum pernah berlatih manipulasi Qi sebelumnya. Mereka yang sudah menjadi seniman bela diri atau Grandmaster, tidak akan cocok untuk menggunakannya. Itulah sebabnya, kenapa aku memberikannya kepadamu.
kedengarannya luar biasa. Terima kasih, Ayah. Selena tidak tahu harus berkata apa lagi, dia sangat bersemangat. Oh ya, kupikir adikmu juga bukan ahli bela diri, kan? Dia terengah-engah untuk bisa naik sampai ke atas gunung. Pada saat ini, Lizzie bertanya kepada Selena setelah dia memikirkannya. Itu benar, dia tidak pernah berlatih sebelumnya. Selena tersenyum. Dia tidak pernah berpikir, Lizzie juga akan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa pil herbal. Dia memberikannya kepada Selena. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku belum memberikan hadiah apa-apa. Ini juga pil pembersih, berikan kepada adikmu. Terima kasih, Nyonya Lizzie. Kalian semua terlalu sopan. Selena tersenyum dan menerima hadiah itu, sambil tersipu. Bab 1040. Hah, sekarang, aku merasa malu, menjadi satu-satunya yang belum memberikan sesuatu. Penatua pertama tertawa terbahak-bahak, dan membalik telapak tangannya juga, dia mengeluarkan gulungan seni bela diri, dan memberikannya kepada Selena. Teknik di sini cocok untuk pria, berikan kepada saudaramu. Anggap saja sebagai tanda persahabatan. Aku tidak tahu, bagaimana harus berterima kasih kepada kalian semua. Selena mengambil semuanya dan merasa sangat malu. Semua hadiah ini adalah harta sejati, lebih jauh lagi, dia dan Ben bisa memanfaatkannya dengan baik. Hah. Mudah saja jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami. Penatua pertama tertawa dan menatap Jack. Nona Selena, tolong bantu kami meyakinkan Jack untuk menjadi pewaris keluarga White, katanya. Kamu selalu berada di sisinya, bantu kami untuk membicarakannya dengan pikiran terbuka. Lizzie tersenyum dan berkata, itu benar, tolong bantu kami meyakinkannya. Dia akan mendengarkanmu, bukan kami. Jika dia mengambil alih bisnis keluarga White dan menjadi kepala keluarga White, kamu akan memiliki semua sumber daya pelatihan yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah latihan lagi. Mereka mengira Selena akan segera menyetujui hal ini karena dia telah merasakan kemurahan hati mereka. Namun, Selena mempertimbangkan tawaran itu untuk sementara waktu, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ini bukan masalah kecil. Selain itu, urusan keluarga White sangat terkait erat dengan keluarga Lagorio. Aku tidak dalam posisi untuk ikut campur dalam masalah keluarga ini. Selain itu, sebagai istri Jack, aku akan selalu mendukung keputusannya. Setelah mereka mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Wanita yang rasional dan masuk akal seperti dia akan sangat sulit untuk ditemukan. Aku benar-benar tidak ingin menjadi pewaris keluarga. Selain itu, kalian semua sudah tahu, aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga White. Jack tersenyum pahit. Aku kembali ke sini, hanya karena aku mendengar ayah sedang sakit parah, katanya. Awalnya, aku tidak mengetahui, Fernando akan digunakan sampai titik ini, oleh orang Amerika bajingan itu. Di sini, Jack menambahkan, karena aku tahu apa yang sedang ayah derita, aku kira-kira bisa mengetahui bagaimana agar aku bisa mengobatinya. Penyakit ini semakin serius, tetapi, aku yakin dia akan sembuh total. Jika itu masalahnya, aku pikir untuk sementara waktu, bisa menunda memilih pewaris keluarga White. Kamu benar-benar bisa membantu menyembuhkan ayahmu. Penatua pertama, merasa sangat senang ketika dia mendengar ini. Kamu bilang itu racun, kan? Apakah kamu tahu, ramuan apa yang kamu butuhkan untuk menyembuhkannya? Aku tahu cara menyembuhkannya, tetapi tidak mudah untuk menemukan ramuan yang aku butuhkan. Beberapa ramuan itu adalah tanaman yang terancam punah, akan cukup sulit untuk menemukannya. Jack tersenyum pahit dan berkata, tapi jangan khawatir. Aku masih yakin dengan kemampuanku. Jack, aku mengerti jika kamu tidak ingin mengambil alih posisiku. Lagi pula, keluarga White pada dasarnya adalah orang asing bagimu. Nash memandang Jack dengan tenang. Tetapi, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan temanmu, kamu harus menjadi pewaris kepala keluarga, katanya. Kamu tidak akan memiliki wewenang untuk menggunakan harta keluarga White jika kamu bukan salah satu dari kami. Akan sulit bagiku untuk bisa membantumu. Penatua pertama menimpali, itu benar. Kamu sendiri yang mengatakannya, Jack. Temanmu tidak akan bertahan lama, jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus menjadi pewaris keluarga, dan kamu harus segera bergerak secepatnya. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkannya. Ayahmu mungkin adalah tuan keluarga White, tetapi tubuhnya lemah sekarang, dan keluarga White tidak bergantung kepada keputusannya sendiri. Itulah sebabnya.